Bapak Ibu, sekali lagi salam damai. Shalom. Kalau sudah makan, ada gaya gravitas. Tapi kalau saya misa ataupun seminar ada yang tidur, apalagi di dalam gereja, saya tidak pernah tersinggung. Saya senang, oke. Dia mungkin di rumah tidak bisa tidur. Di rumah Tuhan dia bisa tidur. Saya bahkan berdoa semoga Tuhan dia hanya tetap benar. Apalagi kalau rumah Tuhannya ada AC-nya. Nyaman sekali. Orang terhanyut, terbawa oleh Roh Kudus. Baik. Saudara-saudariku, tadi kita sudah berbicara tentang apa? Tadi yang dikatakan high expectation, low preparation. Kita nggak siap. Banyak dalam perkawinan konflik. Banyak hal yang nggak nyambung. Ada sebuah kutipan yang menarik, yang tadi Pak. Yang tadi yang betul itu. Now, listen. I always thought that love was shaped like a heart, but actually shaped like a cross. Kita berpikir pernikahan itu bertabur bintang, bunga mawar yang cerah, selalu indah bersama dia. Itu hanya ada di negeri dongeng. Ya. Tidak ada di dalam kenyataan. Semua panggilan harus sadar bahwa kita dipanggil untuk mengikut Yesus. Anda pernah ingat cerita saya waktu di rumah retret? Kalau Anda lupa, kalau Anda ingat, tidak apa-apalah. Saya itu kalau memberi retret anak-anak saya senang. Karena kalau orang tua yang beri saya seminar, saya gampang. Kan orang tua tuh kalau duduk ya pura-pura bahagia lah, gitu ya. Pura-pura ngerti lah, walaupun gak dong apa-apa gitu ya. Yang lain ketawa, kita ketawa berjamaah. Tapi kalau memberi retret anak-anak, Bu, saya tuh bisa ahli cerita dan seterusnya. Karena 20 tahun saya dengan anak-anak. Saya harus membuat anak-anak 2 jam betah dengan saya. Karena dengan anak-anak baru 5 menit saya tidak menarik langsung. Pastor, mau kencing. Saya bertahan dulu tonatan. Ini udah netes sih, netes. Iya, udah kerutan. Satu ya, langsung 30 anak. Saya juga mau kencing. Itu mereka udah bosan berarti. Itu mereka udah gak tahan. Maka saya harus pintar dengan mereka. Maka saya sudah ahli, saya selalu berkata, please, 30 minutes, I will talk with you. And after that, we'll go shopping. Kita akan kencing berjamaah. Kita akan ada acara saling mengencingi. Nah, kan kalau anak-anak tuh spontan, mereka spontan. Lalu kan anak-anak yang retret itu kan tidak semua Katolik. Saya senang bahwa tadi beberapa peserta pernah retret dengan saya. Syukur kepada Allah. Mereka sudah bertobat, walaupun bukan karena retret dengan saya. Jadi SD itu kalau retret kan ada yang Muslimnya, ada yang Budanya, ada yang Hindunya, ada yang Katolik dan Kristennya. Lalu saya tanya, Nana, siapa yang Muslim? Angkat tangan. Siapa yang Buddha? Angkat tangan. Siapa yang Kristen? Angkat tangan. Siapa yang Katolik? Angkat tangan. Biasanya sekolah Katolik didominasi oleh orang Kristen. Banyaknya orang Kristen. Sekolah Kristen didominasi oleh orang Katolik. Lalu setelah saya angkat, nah, kenapa kita yang Kristen Protestan, Advent, Pentakosta, bahkan Katolik kita disebut Kristen? Kenapa kita disebut Kristen? Ada satu anak dan banyak yang lain angkat tangan. Saya lihat ada satu anak, dia dengan semangatnya mau tanya, saya. Ya, nak, kenapa?
kita disebut Kristen? Karena kita bukan Muslim. Sampai teman-temannya, kamu salah, kamu gak bener nih jawabnya, gak tepat nih. Terus anak itu dengan terang, emangnya saya salah? Nggak salah sih, cuma nggak pakai otak. Lalu ada satu anak, kelihatannya apa? Saya sejauh. Ya, silakan. Dia berdiri. Romo, kita disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus. Kita mengikuti Kristus karena kita percaya Kristus adalah sumber keselamatan kita. Haleluya, amin. Kamu menjawab seperti seorang pendeta. Dia berdiri. Memang saya anaknya pendeta. Saya selidiki anak tadi yang salah, anaknya prodiakon. Lalu saya ngomong, betul, kita disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus. Bagus. Nah, kalau kita mengikuti Kristus, berarti yang di depan siapa? Kristus, Romo, Yesus, Romo. Yesus yang harus di depan, kita di belakang. Oke. Kalau Yesus ke kiri, ya ke kiri, Romo. Kalau Yesus ke kanan, ya kita ke kanan, Romo. Kan harus setia. Kalau Yesus lurus, ya lurus juga, Romo. Kan pengikutnya harus ngikutin. Lalu saya iseng-iseng ambil salib. Kalau Yesus disalib, itu semua seperti pengkhianat ini tertawa dan tidak menjawab. Sampai saya ngomong, kalau Yesus disalib, anak prodiakon kata, saya sudah gelisah mau menjawab apa. Karena tidak ada yang lain. Lalu akhirnya, ya sudah, kenapa? Gimana kalau Yesus disalib? Saya Romo jawab, ya kalau Yesus disalib, biarin aja dia sendirian, Romo. Saudaraku, ingat, kita seringkali lupa our identity, pengikut Kristus. Kita pikir kita sudah diselamatkan, so we do nothing, we get our salvation. No, enaknya aja. Setelah dibaptis, we get the ticket going to the heaven. Enak kampret, gua tau kayak gitu juga gak akan jadi pastor. Nggak seperti itu kali gitu ya. Maka lihat Ibu Teresa bagus banget. Next, kutipannya. Love until it hurts. Real love is always painful and hurts. That it is real love. Real and pure. Jadi cinta itu terbukti pada saat kita berani menderita untuk orang yang kita sayang. Oleh karena itu, kalau Anda mencintai, Anda harus siap dibuat menderita oleh orang yang disayangi. Oke? Am I right? No? How come? Ya harus siap. Harus siap. Why? Harus siap. Bapak Paulus mengingatkan. Next. Di dalam Amoris Laetitia, tidak ada keluarga jatuh yang dari surga dibentuk sempurna, kemas sekali dan bagi semua. Membutuhkan perkembangan cinta, kemampuan untuk mencintai. Dan kemampuan untuk mencintai itu diwujudkan, ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengampuni. Tolong bedakan kemauan dan kemampuan. Mau mengampuni? Enggak lah. Susah. Apalagi si borong kokoknya. Dia nyebelin. Lihat tidurnya, ya ampun ngangan. Keluar air di mana-mana. Bunyinya, ya ampun MRT-nya kalah. Suaranya. Ibu-ibu tolong kalau punya suami yang sedang seperti itu jangan diganggu. Jangan. Dia sedang berkomunikasi dengan makhluk jahat. Ya. Doakan saja.
Nah, saudara-saudariku, kita akan masuk sesi yang paling tidak mudah dalam kehidupan kita. Next, another slide please. About forgiveness. Bapak Paus bagus, ini yang tadi saya katakan. Next, ada gambarnya Bapak Paus Fransiskus. Dalam pertemuan keluarga sedunia, Bapak Paus Fransiskus mengucapkan kalimat ini. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita tidak punya anak-anak yang sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain, kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang bertahan sehat dan kuat kalau tidak bisa mengampuni. Jadi pengampunan syarat mutlak supaya perkawinan bertahan. Halo, bertahan. Bukan baik, bukan nyaman, tidak bertahan. Kalau sudah tidak tahan, pastor, ditahan-tahan. Ya ditahan-tahan. Ingat, Yesus berakhir tugasnya di mana? Dengan kalimat apa? Selesai. Di mana? Di salib. Jadi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan tugas Anda sampai seperti Yesus di salib, you are not follower of Christ. Percuma Anda dibaptis. Sorry. Yesus gak cari suami yang suci, yang gak pernah serong. Yesus gak pernah cari istri yang gak cerewet. Gak mungkin banget. Impossible. Yesus cari umat yang setia. Maka kuncinya cuma satu, forgiveness, pengampunan. Coba dalam hidup Anda, apakah mudah mengampuni itu? Sulit mengampuni? Sulit? Sekarang siapa yang duduk di samping orang yang sulit Anda ampuni? Angkat tangan. Nggak perlu. Namun, lihat, gereja itu punya keutamaan. Dan mari kita belajar pengampunan dari keutamaan Ibu Teresa. Next. Ibu Teresa kembali mengatakan, whatever our religion, we know that if we really want to love, we must first learn to forgive before anything else. Jadi hal pertama dan utama dalam the act of love is forgiveness. Adalah mengampuni. Dan mengampuni itu berarti, nanti kita lihat apa sih artinya mengampuni. Apakah dengan mengampuni dia akan berhenti berbuat salah? Malah tambah. Pertanyaannya, apakah yang salah akan selalu sadar bahwa dirinya salah? Orang mungkin. Kalau kamu salah, enggak, gara-gara kamu gue kayak gini. Emang lo nggak tahu? Gue tuh kayak gini karena lo. Dengerin. Jadi kalau kita masuk Ekaristi, keren banget Ekaristi itu. Kalau Bapak Ibu sadar. Karena Ekaristi dimulai dengan apa? Mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Tidak ada dalam Ekaristi,
Kau berdosa, kau berdosa, kau sungguh berdosa. Lihat, ketawa yang paling keras dia paling berdosa. Jadi Ekaristi sebagai sebuah perjumpaan kita dengan Tuhan yang paling ulung, paling unggul pun mengajarkan kita becoming apa? Menjadi pribadi yang humility. Ingat toh, humility itu dari kata humus, tanah, rendah hati, mengakui, ya saya salah, ya saya salah. Next, forgiveness is book about decision and process. Do you decide? Gak bisa pengampunan itu mengalir begitu saja. Ya udah gua ampuni, lu udah gua ampuni. Enggak. Banyak sekali gua ampuni lagi lu ya. Tapi dulu jangan macam-macam. Sekali jatuh lagi. 7 turunan gak ada nama lu. Jadi kita mengampuni bersyarat. Gua mengampuni kamu asal kamu jangan ngulangin lagi. Asal kamu gak gitu lagi. Asal kamu ngedengerin saya. Lihat, that's not forgiveness. Itu mengatur. Next. Maka Ibu Teresa, if we really want to love, we must learn how to forgive. How to forgive. Terus ada kata-kata yang bagus dari dia juga. Jadi kalau kita jelas, you love your husband, so show it on your forgiveness, on the act of forgiving, dalam apa? Cara mengampuni kamu. Saya pernah berkisah tentang kehidupan saya sewaktu saya kecil. Tapi itu pengalaman yang yang membuat saya belajar bahwa pengampunan itu sungguh sesuatu yang harus dipaksakan. Saya kan punya ayah yang sangat keras sekali. Ayah saya tentara dan ayah saya sekolah di negeri waktu kecil. Jadi sekolah di negeri itu anak-anak teman-teman saya itu kacau-kacau. Ada yang bapaknya preman, ada yang bapaknya tukang mabuk, ada yang bapaknya bandar judi. Kalau Anda orang Bandung, mana angkat tangan orang Bandung? Sip. Kelihatan supir angkot ini. Kenceng banget coy. Bandung, kali deras. Cimahi. Oh, anak kolom. Jadi kalau di Bandung itu mereka pasti tahu Cicadas lah ya. Cicadas itu adalah daerah Bronx. Daerah kayak Mangga Besar tapi kacau-kacaunya gitu ya. Ya kayak Priuk, betul, kayak Priuk. Kacau di situ. Preman. Anak-anak kecilnya pada ngerokok. Ngerokoknya tuh pakai kulit jagung. Anda tahu kulit jagung? Lalu tembakaunya tuh ngambil puntung rokok. Jadi puntung rokok dibubarin sama anak-anak, kan keluar tembakaunya saja. Dilinting lagi sama anak-anak pada ngerokok. Teman-teman saya kayak gitu. Dan bapak saya sudah ngomong, kok nggak boleh ngerokok. Kamu ngerokok habis sama bapak. Lalu saya dengan teman-teman saya yang seperti itu, pada ngerokok. Lalu saya diam. Terus teman-teman, kok ngerokok kok? Mumah. Mana itu ngerokok lain bebaturan. Kamu nggak ngerokok bukan teman. Enggak. Udah sekali nanti temen. Ya sudah, saya hirup sekali. Batuk saya. Friend. Teman. Saya kan Anda tahu ngerokok itu kan bau nempel di baju.
apalagi puntung rokok, apalagi pakai pakai daun jagung, itu lebih kenceng. Pulanglah ke rumah, saya pulang, itu saya mau langsung cuci. Karena saya takut dengan ayah. Pulang ke rumah, saya lihat di jendela, laler hijau sudah ada di situ. Anda tahu kalau tentara kan pulang selalu pakai baju hijau. Aduh, laler hijau ada di situ. Saya sudah ketakutan. Saya masuk, gitu. Ayah saya baru ganti sepatu. Dia turun, Pak, sudah pulang? Ya, Anda habis piket. Saya baru sadar, ayah saya baru pulang piket. Tadi malam itu gak pulang, dia pulang jaga. Oh, ya. Terus saya salam ayah. Lalu ayah berkata, kok bau rokok ya kok? Terus saya, iya ya Pak, kok bau rokok ya? Jangan-jangan tadi ada tamu Pak. Asbaknya masih bersih. Lalu berkata, kamu merokok ya? Enggak, aku kan enggak merokok Pak. Enggak, kamu merokok. Doi masih kecil ya kok, enggak merokok. Lalu ayah berdiri, saya ditempelin. Pang, kamu merokok? Iya. Anda tahu pembantaian dimulai. Oh, saya dihajar. Pang, pang. Nah pada saat saya dihajar, saya tuh melihat ayah. Karena jengkel. Melihat ayah. Dan tidak boleh, saya Jawa. Ayah marah, nggak boleh menatap. Saya menatap ayah, ayah makin marah. Sudah semalam gak tidur, punya anak bodoh belum on. Ketahuan merokok, dia makin jengkel, dia keluarkan sepatu boot tentara. Anda tahu sepatu boot tentara dalamnya itu isi lempengan besi. Dilemparkan hanya dalam jarak 2 meter. Pam, percis kena bibir saya. Gigi saya patah dan berdarah. Saya kabur dari rumah. Saya ingat saya pergi ke sawah. Saya di sawah, saya tenggangin kaleng. Eko nanti kalau udah gede kita berantem. Ayo berani. Sekarang masih kecil, Eko takut. Kita berantem pakai golok. Eko berani. Sampai sore saya tidak dicari oleh ayah. Karena ayah punya anak 4. Hilang 1, masih 3. Apalagi yang hilang adalah anak yang bodoh. Beruntung bagi ayah. Lalu yang cari saya siapa? Mam. Ibu adalah orang yang paling menyayangi saya. Ibu tuh datang pulang kerja, dia tanya, kok enggak ada? Kabur, kata ayah. Orang mbok goleki, rak wis ben wae. Ben modar sekalian. Itu ayah ngomong kayak gitu. Gendeng. Lalu ibu itu datang ke sawah, kok pulang? Jak, enggak mau. Nanti kalau pulang aku dimarahin oleh ayah. Karena kalau ayah marah itu bersambung. Bab 1, bab 2, bab 3. Enggak berhenti. Saya takut, saya udah ketakutan. Akhirnya ibu, ya udah kalau enggak mau pulang kamu di sini. Lapar. Biar kamu sendirian. Ibu pulang, saya ikut di belakang. Baju saya kan sekarang sudah kena darah merah. Ayah itu di depan rumah sedang begini. Dan ngelihat saya tanpa cinta kasih. Saya udah takut aja. Ayah bersabda harus terjadi. Ayah bersabda atus kue. Anda tahu atus? Mandi. Saya mandi. Saya kaget. Di kamar mandi itu sudah ada jolang. Apa jolang itu? Ember yang besar. Bukan baskom. Baskom itu BO. Ember besar. Suami tidak boleh menertawakan istrinya. Ini gak apa-apa, salah dikit nih gak apa-apa. Yang besar. Dan saya, hangat. Air hangat. Lalu saya lihat di situ sudah ada baju saya, baju ganti saya. Terus saya, wah ini pasti setelah mandi dihajar. Makanya Eko kuat. Kuat. Mandi. Setelah mandi, ayah itu di depan.
And this is the big problem untuk ayah. Lalu ayah kata, duduk. Saya udah duduk, ketakutan, diem. Saya kasih mie makan, sup. Makan. Saya diem, tidak berani menatap ayah. Seperti anak domba di pembantaian. Saya diem. Setelah saya makan, ayah diam berdiri duduk begitu. Lalu ayah berkata, "Kong." Saya menatap ayah. Lalu ayah berkata apa? "Kong, Bapak minta maaf. Bapak memukul Eko terlalu keras ya. Gigi Eko patah. Maaf ya, Ko ya. Anda tahu, rasa sakit itu hilang." That is my first time I learned to forgive. Ayahku yang begitu keras, dia salah, dia mau minta maaf. 2 bulan yang lalu saya argue dengan ayah saya, kenceng-kencengan. Sudah jadi pastor. Padahal ibu sudah meninggal, dia satu-satunya yang berharga bagi hidupku. Kita marah, bam. Lalu setelah itu saya duluan. Pak, maaf, Eko duluan ngebentak Bapak. Maaf, Eko salah. Dan Bapak saya, aku juga salah kok. Maaf kok, aku terlalu egois. Oke, thank you. Terima kasih. Dan setelah itu oke lagi. Jadi di situ lihat bahwa luka itu disembuhkan oleh sebuah pengampunan. So next, to forgive take love, to forget takes humility. Jadi untuk memaafkan itu butuh kasih. You have love or no? Tetapi untuk melupakan butuh sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati untuk tidak mengungkit-ungkit. Nggak maju. Udah nggak perlu dicatat, Pak, lakukan aja. Nggak mungkin-ungkit. Kalau mungkin-ungkit cuma jalan di tempat. We never walk. Kita tidak pernah maju-maju. Kalau cuma mengungkit-ungkit. Butuh kerendahan hati. Butuh pengalaman, oke. Kamu pernah jatuh, saya juga sama. Karena you pernah fail, gue juga pernah fail. Cincai, bocai. Asal bukan cincai, lancai. Jadi udahlah, fair. Gak apa-apa. Kau pernah gagal, kau pernah salah, aku juga demikian. That is humility. Next. Maka kita lihat, Ibu Teresa, people ask me what advice I have for married couple struggling with their relationship. I always answer, pray and forgive. And to young people from violent homes, I say, pray and forgive. And again, even to single mother with no family support, pray and forgive. So, apa sih connectionnya antara pray dan forgive? You can forgive if you pray. And if you pray and you cannot forgive, so your pray is omong doang. That's not the actual prayer. Bohong lu. Karena apa? Pray itu kekuatan. Supaya kita melakukan. Jadi kalau saya sungguh berdoa, kau harus belajar sungguh berani sungguh untuk memaafkan. Dan saya hanya bisa memaafkan kalau ada unsur kuasa Tuhan menyertai saya. Tolong. Kan gak mungkin, Bu, kalau ibu disakiti, apa yang ibu secara spontan ingin lakukan kepada orang yang menyakiti? Balaslah. Karena itu hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hukum manusiawi.
Tetapi hukum ilahi adalah apa? Cintailah musuh. Doakanlah orang yang menyakitimu. Edan. Masih bertahan jadi pengikut Kristus. Edan. Tuntutan Yesus berat, betul. Tetapi Yesus mengatakan, you can do it with me. Mari kita lihat nanti perjalanan next. Maka manusia itu, forgiveness adalah sebuah apa? Pertama ya, rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya apa? Berdamai, nyambung lagi. Jadi pengampunan itu kita membuat bridging, jembatan, make a connection. Kalau kita tidak mau mengampuni, kita membuat apa? Tembok, blok. Maka perhatikan di sini. Apa lawan kata dari cinta? Apa? Benci. Lawan katanya dari cinta adalah benci. Lawan kata dari cinta sesungguhnya adalah apa? Tidak peduli. Dan kalau orang sudah tidak peduli, itu berarti apa? Dia sudah tidak cinta lagi. Maka cara pedulinya istri kepada pria itu beda. Diteleponlah. Di mana? Itu ada suara wanita, siapa itu? Mih, ini supermarket. Banyak banget wanitanya. Enggak, itu ada yang beda suaranya, saya kenal. Itu saya kenal gitu. Udah video call aja, video call. No, mau kenalan. Jadi perhatikan bahwa kalau orang sudah tidak peduli lagi, maka apa? Maka itu sudah tidak ada cinta lagi. Maka bapak-bapak bersyukurlah kalau masih ada di telepon. Di mana? Jam berapa? Dengan siapa? Bersyukurlah. Saya itu tidak pernah ditelepon sama pastor saya. Iya, nggak ada yang peduli gitu ya. Tahu-tahu ada berita Eko mati. Oh, gitu. Nggak ada yang apa namanya, tidak ada yang memperhatikan. Oh, kamu nggak makan, nggak. Maka kan, sorry, maaf, ini hal yang kadang-kadang memalukan dalam dia. Ada berapa istri yang mati di kamar sampai 3 hari baru ditemukan. Saking tidak pedulinya. Biarlah loh orang-orang rohaniwan. Seringkali juga rohaniwan harus sadar. Siapa yang paling sering mengingatkan pastor? Ibu-ibu. Promo sudah makan belum? Ada makanan enggak? Itu Pastor Johan 15 tahun di sini subur. Aku sih cek ini gitu. Saya lihat ya Allah kayak tukang babi gitu lama-lama. Dipelihara. Ibu-ibu di Indonesia kalau ngasih makanan ke pastor, selalu makanan baru dimasak. Tuh, makanan baru. Suaminya udah 7 hari diangetin lagi. Kasian banget. Betul bapak-bapak. Padahal yang kerja keras suami yang menarik buahnya. Pastor. Dapat bonusnya. Kenapa? Karena pastor pinter merawat hati ibu-ibu. Dibuat gembira ibu, gimana kabarnya? Gitu. Lihat tadi aja yang potret saudara-saudara.
Kalau saya ngikutin capeknya, udah. Ayo, boleh. Pas udah gak capek kan? Enggak. Ini yang potret berkali-kali nih. Kalau ibu-ibu tuh kalau potret, hasil potretnya siapa yang dilihat duluan? Dirinya sendiri. Enggak, gendut, ulangi. Pernah saya dengan ibu sampai 4 kali, Bu, udah, kata saya, ibu tadi udah berkali-kali gitu. Iya, sayanya kelihatan gendut. Dia memang gendut. Maka Bapak Ibu, Bapak-bapak, Anda harus tahu bagaimana memotret istri Anda. Harus kelihatan ramping, balikin. Ya, Bapak, itu anak milenial, angle-nya harus bener. Jangan ngeblok begitu, ngeblubur itu, jangan ya. Ambil dari jarak jauh. Kalau bisa 2 kilometer. Saya yakin istri Anda ramping. Angle-nya jangan lurus, dari atas sedikit, jadi kelihatan slim. Saya suka ini bener gak motretnya, karena pasti ngulangin lagi. Pernah dia ngulangin lagi setelah 4 kali dia baru puas, bagus. Terus kan saya ingin tahu tuh bagaimana ukuran bagusnya itu toh. Gua lihat, bagus. Memang sih ibunya slim, tapi guanya blur. Gak apa-apa lah. Tahu gitu lu aja sendirian potret tanpa gue.